Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya teman-teman magang 2? Sudah siap untuk mengikuti magang 2 Fakultas Tarbiyah? Tentu magang kalian hari ini agak berbeda karena pada kondisi masa pandemi. Berarti untuk magang kalian memang magang yang istimewa ini, karena magang kalian berada pada kondisi yang berbeda. Namun itu jangan sampai mengurangi semangat kalian untuk mengikuti program magang Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri. Oke, langsung saja. Karena magang di Fakultas Tarbiyah itu terbagi menjadi 3, ada magang 1, magang 2, dan magang 3. Maka untuk sesi ini akan saya jelaskan tentang apa itu magang 2. Karena untuk magang 1 kalian sudah pernah mengalaminya kan? Tahun lalu kalian sudah magang 1, yaitu tentang observasi budaya sekolah. Nah, untuk magang 2 ini berbeda dengan magang 1. Jadi ini kelanjutan dari magang 1. Kalau magang 1 kalian belajar bagaimana mengamati budaya sekolah itu seperti apa. Mulai jam berapa mereka masuk, bagaimana mereka mengajar, bagaimana siswa itu belajar, dan sebagainya. Nah, di magang 2 kalian lebih dari sekedar pengamatan. Jadi, magang 2 ini merupakan pemantapan kompetensi akademik kependidikan dan kompetensi akademik bidang studi, serta memantapkan kemampuan awal calon guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran, yaitu RPP, silabus, alat evaluasi, kalender pendidikan, ada prota, promes, dan sebagainya. Jadi pada magang 2 ini kalian akan belajar tentang perangkat pembelajaran. Jadi semua alat-alat yang digunakan oleh guru untuk mengajar, nah itu namanya perangkat pembelajaran. Begitu ya, jadi sudah bisa dibedakan ya antara magang 1 dengan magang 2. Tujuan dari magang 2 itu mahasiswa memiliki kompetensi akademik kependidikan dan kaitannya dengan kompetensi akademik bidang studi melalui telaah kurikulum dan perangkat pembelajaran, strategi pembelajaran, dan sistem evaluasi, pengembangan perangkat pembelajaran melalui partisipasi dalam mengembangkan RPP, media pembelajaran, bahan ajar, dan evaluasi atau perangkat evaluasi. Jadi pada tujuan magang 2 ini nanti kalian bersama dengan guru pamongnya akan belajar mengembangkan perangkat pembelajaran. Jadi kalian nanti akan belajar membuat RPP, membuat media pembelajaran, bahan ajarnya, alat untuk evaluasi, yang kesemuanya itu kalian pelajari melalui telaah kurikulum terlebih dahulu. Kalian nanti akan dipandu oleh guru pamong yang ada di sekolah. Ya, nanti langsung praktek di sekolah itu. Kalau modelnya seperti apa? Dulu waktu magang 2 ketika belum masa pandemi seperti ini, dulu kalian datang ke sekolah, magang di sekolahan, mengikuti alurnya dari guru pamongnya. Bahkan kalian diberi kesempatan 1 kali biasanya untuk mempraktekkan dari perangkat pembelajaran yang sudah kalian buat tadi. Namun pada kondisi pandemi seperti ini, nanti kita akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah. Bagaimana guru pamong akan mengajarkan kalian perangkat pembelajaran dan semuanya ini nanti pada masa pandemi ini dengan kondisi yang berbeda tentunya. Mungkin mereka nanti bisa secara personal atau mungkin kelompokan dengan alur arahan dari mereka ya. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, maka beberapa indikator ini yang harus kalian lakukan. Jadi kalian harus dapat, yang pertama, mahasiswa mampu menelaah dan merancang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Jadi kalian harus bisa membuat RPP. Tentu RPP itu sudah tidak asing lagi kan bagi kalian dalam perkuliahan pun karena sudah pernah membahas tentang RPP. Jadi kalian nanti akan
belajar membuat RPP yang dipandu langsung oleh guru pamong. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun dan mengembangkan bahan ajar sesuai dengan RPP. Kalau RPP sudah jadi, kalian akan mengembangkan bahan ajarnya. Mungkin berupa materi ajar yang akan kalian sampaikan kepada siswa. Jadi bagaimana sih cara mengembangkan materi itu? Apa kita cukup menggunakan materi yang ada di buku, satu buku saja? Atau kita perlu menambah referensi yang lain? Kalau kita menambah, bagaimana cara kita mengemasnya? Nanti akan dipandu oleh guru pamong kalian yang ada di sekolah. Selanjutnya, mahasiswa mampu membuat dan mengembangkan media yang menarik sesuai dengan RPP. Pada RPP tentu akan tertuliskan media yang digunakan. Maka media apa yang kalian gunakan ketika mengajar disesuaikan dengan bahan ajar, dengan kondisi siswa, usianya siswa. Maka media apa sih yang menarik untuk siswa dengan usia yang demikian, begitu ya nanti kiranya. Kemudian mahasiswa mampu menyusun dan mengembangkan lembar kerja peserta didik sesuai dengan RPP. Ini merupakan bagian dari evaluasi, jadi alat dari evaluasi itu. Kalian nanti akan belajar mengembangkan lembar kerjanya. Membuat LKS biasanya, lembar kerja siswa. Terakhir, mahasiswa mampu mengembangkan perangkat evaluasi dan prosedur penilaian sesuai dengan tujuan. Jadi bagaimana menentukan nilai, ini nanti akan saya beri nilai 100, 70, 85, tentu ada ketentuannya. Maka kalian nanti juga akan membuat di situ prosedur dari penilaian. Ada yang tes tulis, tes lisan, dan sebagainya. Dan kesemuanya ini nanti akan dipandu oleh guru pamong yang ada di sekolahan. Jadi nanti kalian akan mendapatkan satu guru pamong sesuai dengan bidang studi kalian. Atau misalkan kalian dari PAI, maka guru pamongnya juga guru PAI. Kalian dari TPI, maka nanti akan mendapatkan guru pamong dari guru bahasa Inggris. Oke, selanjutnya waktu dan lokasi. Kalian nanti pelaksanaan magang itu dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 30 Januari 2021. Wow, ini masih tahun depan ya. Walaupun demikian, pelaksanaan tahun depan semoga kalian sudah bisa mempersiapkan dari jauh hari dari sekarang apa yang akan kalian lakukan ketika magang nanti. Semoga juga nanti ketika pelaksanaan magang ini sudah kondisinya normal. Jadi kalian bisa melaksanakan magang secara normal. Durasinya waktunya 2 minggu ya. Jadi sama dengan magang 1, magang 2 pun juga durasi waktunya 2 minggu. Magang 1 selesai, maka magang 2 mulai masuk ke sekolah tersebut. Sehingga nanti kan tidak berbarengan dengan magang 1. Untuk lokasi magang, itu sekolah atau lembaga mitra di kota Kabupaten Kediri, ada Nganjuk, ada Blitar. Nah, jenjangnya. Jadi mulai dari jenjang SDI, MI sampai nanti tingkat SMA, SMK, MA ya. Itu yang ada di kota Kabupaten Kediri, ada di Nganjuk, ada di Blitar, nah gitu. Jadi kalian tersebar di berbagai wilayah. Untuk pelaporan, ini yang biasanya selalu ditanya-tanyakan ketika selesainya magang, laporannya dalam bentuk apa, seperti apa, dan sebagainya. Jenis laporan, nanti ada kalian ada laporan individu dan ada laporan kelompok ya. Laporan kegiatan, ada slideshow atau dokumentasi foto, video dalam bentuk MP4, disidikan. Ini adalah tugas kelompok. Jadi satu kelompok nanti kalian akan membuat laporan kegiatan dalam bentuk slideshow. Jadi foto-foto yang dibuat slideshow seperti itu. Dan juga video dalam bentuk MP4. Jadi video kegiatan kalian selama magang. Mungkin kalian bisa mengambil bagian-bagian yang penting, bagian-bagian yang menarik untuk jadikan video. Saya yakin kalian punya tim yang kreatif untuk membuat MP4 ini menjadi yang paling baik nanti ya. Yang kedua, laporan tertulis individu dan kelompok. Untuk laporan tertulisnya, di individu itu hanya lembar pengesahan, bab 3, bab 4, dan lampiran yang dijilid satu bendel dengan anggota kelompok. Jadi begini, bab 1 dan bab 2 itu semua kelompok itu kan sama. Baru ada perbedaan itu di bab 3, bab 4, dan seterusnya. Jadi untuk bab 1, 2 itu satu kelompok satu saja. Dan untuk bab 3, 4, dan seterusnya itu masing-masing membuat. Jadi individu. Ketika itu digabung menjadi laporan satu kelompok. Begitu. Laporan tertulis kelompok dibuat rangkap 2.
Jadi yang satu untuk micro teaching, yang satu untuk sekolah. Terus DPM-nya dapat apa? DPM-nya dapat file saja, begitu. Untuk format dan wajah laporan tertulis, laporan ditulis dalam kertas ukuran A4. Ya ingat ya, A4 bukan F4, A4. Laporan ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik benar menggunakan font Times New Roman, ukurannya 12, spasinya 1,5. Ya, hampir sama dengan kalian membuat tugas akhir atau skripsi atau membuat proposal begitu ya. Judul bab menggunakan huruf kapital dengan ukuran font 14 dan dicetak tebal. Judul subbab menggunakan huruf kapital dengan ukuran font 12 dan dicetak tebal. Marginnya sampul untuk tepi kiri, kanan, atas dan bawah sebesar 3 cm secara keseluruhan ya. Margin kertas selain sampul tepi atas, bawah dan kanan 3 cm dengan tepi kiri yang bagian dibendel yaitu 3,5 cm. Oke, itu untuk format dan wajah laporan tertulisnya dan juga laporan-laporan yang harus kalian kerjakan ketika magang kalian selesai. Diperhatikan dan apabila ada yang perlu ditanyakan nanti silahkan ditanyakan setelah selesainya video ini atau mungkin bisa perwakilan dari kelompok untuk Japri. Untuk penilaian, komponen yang dinilai pada praktek magang 2, jadi kalian nanti akan mendapatkan nilai. Itu yang pertama dari guru pamong kalian. Guru pamong akan menilai bagaimana kalian membuat perangkat pembelajaran. Kreativitas kalian seperti apa ketika kalian mengembangkan perangkat pembelajarannya. Bagaimana kalian mengikuti aturan-aturan yang ada di sana. Untuk nilai yang kedua yaitu dari DPM, itu nilai laporan pelaksanaan magang. Jadi kalau guru pamong itu menilai bagaimana kalian mengembangkan perangkat pembelajaran, DPM akan memberikan penilaian pada kalian ketika kalian menyusun laporan pelaksanaan magang. Begitu ya, jadi dua penilaian ini nantilah yang akan menjadi alternatif penilaian terakhir di magang 2 kalian. Oke, ini beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian melaksanakan program magang. Yang pertama, kegiatan magang dilaksanakan dengan selalu berkoordinasi dengan guru pamong atau waka kurikulum. Kalau magang 1 dulu, kalian cukup dibina oleh waka kurikulum biasanya. Tapi kalau magang 2, kalian nanti akan dibina oleh guru pamong. Maka kalian harus koordinasi dengan guru pamong ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan apapun itu yang ada di sekolah. Karena DPM tidak selalu akan memantau keseharian kalian di sekolah itu. Maka ketika di sekolah, koordinasi kalian adalah dengan guru pamong. Jadi bersikaplah yang baik dengan guru pamong, bersahabatlah dengan mereka, karena mereka yang akan menentukan nilai dan mereka juga yang akan memberikan tugas-tugas kaitannya dengan pengembangan perangkat pembelajaran. Kegiatan magang itu mengacu pada kebijakan sekolah. Apapun yang dilaksanakan di sekolah itu, aturan-aturan yang disepakati di sekolah itu, maka kalian wajib untuk mengikutinya. Gitu ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kalian berada ketika magang, maka ikuti aturan yang ada di sekolah itu. Semua laporan dan hasil kegiatan selalu dikonsultasikan kepada guru pamong atau waka kurikulum. Jadi nanti ketika kamu selesai membuat laporan, itu konsultasikan kepada guru pamong. Atau ketika kalian menyusun laporan, itu tanya dulu kepada guru pamong supaya apa yang kalian kerjakan itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru pamong kalian. Selanjutnya kalian aktif bertanya dan komunikasi dengan pihak sekolah dalam pengambilan data magang. Karena kalian itu nanti berada di sekolah yang mungkin kalian akan menemukan beberapa hal, informasi-informasi atau data-data yang ada di sekolah itu, maka ketika kalian mengambil data di sekolah, pastikan kalian komunikasi dengan pihak sekolah. Jangan sampai kalian mengambil data yang ternyata data itu mungkin belum update, mungkin data itu masih ada kesalahan, maka perlu ada konfirmasi dengan guru pamong atau pihak sekolah untuk memvalidasi apakah data itu benar atau tidaknya. Selanjutnya, kalau selalu koordinasi dengan DPM. Selain dengan guru pamong, maka kalian juga bisa langsung koordinasi dengan dosen pembimbing magang kalian. Dosen pembimbing magang itu mereka akan selalu memantau walaupun tidak langsung di sekolah. Jadi kapanpun kalian bisa koordinasi dengan DPM.
kaitannya mungkin dengan laporan atau tindakan-tindakan yang harus kalian lakukan atau ketika memenuhi problem-problem yang ada di sekolah. Nanti DPM dan guru PAMU yang akan memberikan arahan kepada kalian. Selanjutnya, selalu menjaga sikap dan perilaku dan menjaga alma mater IAIN Kediri. Jadi karena kalian datang ke sana itu nanti membawa alma mater IAIN Kediri, membawa nama lembaga, maka selalu bersikaplah dengan yang baik. Bersikap baik dengan siapa saja yang ada di sekolah itu, dengan siswanya, gurunya, wakakurikulumnya, stafnya, ataupun dengan kepala sekolahnya. Bahkan di lingkungan pun kan juga harus tetap menjaga alma maternya IAIN Kediri. Karena satu siswa atau satu mahasiswa yang melaksanakan magang itu melakukan kesalahan, maka itu akan berdampak pada magang-magang berikutnya atau teman-teman yang lainnya. Gitu ya. Jadi tetap jaga sikap kalian, saling menjaga satu sama lain supaya memberikan kesan yang baik di lembaga tempat kalian magang. Terakhir, berpenampilan sopan dan bijaksana dalam bertindak. Kaitan dengan penampilan, karena dimanapun kalian berada, kalian adalah calon guru, calon pendidik. Ya, di lembaga pendidikan, maka kalian harus berpenampilan yang baik dan sopan. Tentu untuk berpenampilan baik dan sopan itu tidak harus kalian berpakaian yang mahal-mahal, bukan, tapi bagaimana kalian bisa berpenampilan menjaga diri kalian supaya enak dipandang dan memberikan pengaruh yang positif kepada siswanya. Jadi aji ning rogo saka busana. Nah, selanjutnya untuk lembar kerja mahasiswa. Nah, ini adalah jurnal mingguan mahasiswa. Jadi setiap hari kalian nanti akan membuat seperti ini. Ini mulai hari, tanggal, Senin, nanti tanggal berapa gitu, tambahin tanggal ya, Senin tanggal berapa gitu. Kemudian jam berapa, kegiatannya apa. Nah, ini jurnal mingguan kalian yang harus kalian isi setiap harinya. Selama 2 minggu ya, jadi nggak banyak kok, cuma 2 minggu. 14 nanti isinya. Nah, 14 minggunya tidak ada ya, tinggal sekolah nanti maksudnya sampai apa, Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, jadi menyesuaikan di sekolah itu. Ini untuk jurnal mingguan. Nah, ini untuk nanti kalian analisis dari kurikulum dan silabusnya sekolah. Jadi kesesuaian silabus dengan KI atau KAD-nya. Kemudian sebelum kalian membuat atau mengembangkan, kalian kan mesti analisis dulu seperti ini. Membuat perencanaan perangkat pembelajaran atau RPP. Begini ya. Jadi melihat nanti sesuai enggak itu dengan KD-nya, sesuai tidak dengan rumusannya. Nah, indikatornya sudah tepat belum? Nah, itu nanti kalian review kurikulumnya dengan RPP yang sudah ada, dan kemudian kalian membuat RPP yang baru, mengembangkan RPP yang baru. Wah, RPP yang terbaru ternyata hanya 1 lembar. Nah, itu selamat buat kalian membuat RPP 1 lembar. Lebih ringkas, namun komponennya tetap ada. Nah, untuk bahan ajar. Semua ini nanti ada di lampiran pada pedoman magang ya, jadi bisa kalian nanti download di webnya Micro Teaching. Nah, ini perangkat belajar evaluasinya. Ada evaluasi nanti kesesuaian kisi-kisi dengan cakupan pokok bahasanya di dalam kurikulum. Kisi-kisi mencakup semua ranah kompetensi dalam bidang studinya. Jadi nanti ada kompetensinya, ranahnya ada kognitif, afektif, psikomotor, setidaknya nanti bisa kalian lihat di kurikulum tadi ya. Jadi nanti kalian bisa membuat latihan, membuat kisi-kisi soal, bahkan buat soalnya. Tentu semua nanti mendapatkan arahan dari guru PAMU langsung. Oke, mungkin itu saja ya pembekalan untuk magang 2 kali ini. Nanti kalau ada yang belum difahami atau masih kurang jelas, bisa langsung ditanyakan. Sekian untuk pembekalan magang 2. Semoga kalian sukses, diberikan kelancaran, kemudahan dalam melaksanakan program magang.
Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.